Ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya besok kita ini kalau dapat saja suri tauladan, ikut satu saja Pak, kita insya Allah punya potongan surga Pak. Amin. Kalau sekarang kan repot cari potongannya. Dikatakan potongan neraka, tidak mau. Kita ini dikasih tahu sampai potongan neraka, gak kira gelem Pak. Tapi dimasukkan potongan surga, tidak masuk. Nggak pantas. Kayak saya sama Mas Taufik ini, wajahnya dilihat potongan surga nggak masuk Mas. Dia mau potongan neraka nggak mau. Makanya orang NU itu bingungi gimana ketika selesai sholat Jumat bahasanya ilahilas tulil firdau si ahla, ya Allah kula tak pantas neng swarga kita tak ndek neng neraka. Berarti malaikat posang maka harap Pak orang ini can tak pantas neng swarga keng tak ndek neng neraka. Ini berarti aneh bin ajaib. Ini yang ada hanya NU. Lah NU itu senengannya ini Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya cuma satu, pengen ikut numpang selamat ke Kanjeng Nabi. Karena kita nggak punya potongan selamat Pak. Cek tung siapa yang mana Taufik ada nyorot, siapa yang mana Dewa nyorot. Tapi kan makmola barokanah maulid abuk pas oleh ngampung ke Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma amin. Baik, saya mendengarkan sekilas dari Mas Taufik tadi. Kita ini di sini pegawainya tinggal berapa Mas? 8. Kantor sebesar ini tinggal 8 Pak. Alhamdulillah. Bahkan saya kemarin ketemu dengan salah satu pegawai di sini, ngomongnya gini, sekarang Gus di kantor ini karena orangnya sedikit gak usah pakai surat-suratan, WA set kumpul, WA set kumpul. Betul Mas ya? Betul. Yang kedua, repotnya lagi orang 8 suruh ngurusi 17 desa yang sekarang akan pemilihan kantor desa. Apa gak pelengen Pak? Jadi seumpama sekarang dicabut nyawanya semua sampai masuk surga gak ada Mas. Mohon surga. Repot loh Pak. Saya jadi kayak gini gak mampu Pak. Tapi bagaimana orang 8 itu bisa maksimal? Tirulah Rasulullah bagaimana menjaga kekompakan. Saya contohkan. Mas saya berdiri ya Mas. Kanjeng Nabi di 13 tahun Pak di Mekah hanya mendapatkan 120 orang. Bayangkan, ada dakwah 13 tahun hanya mendapatkan pengikut 120 orang. Kalau dalam Al-Quran disebut as-sabiqunal awalun, orang-orang pertama yang masuk Islam 120. Pindah ke Madinah mendapatkan pengikut ribuan. Apa rahasianya? Orangnya sama. Madinah itu nama aslinya bukan Madinah, nama aslinya Yathrib. Karena saking bagusnya kota itu disebut Madinah, tertata rapi. Jadi nama aslinya Yathrib. Karena yang membangun kota itu namanya Pak Yasrib. Pola kerejingan dulu itu Pak Jengan. Pak Jati Urip. Jati Urip, pola yang membangun Pak Urip. Di sini Kerajengan. Karena yang membangun kota itu namanya Pak Yasrib. Pak Yasrib ini keturunannya Nabi Nuh. Kalau saya urutkan nasabnya, Yasrib bin Lauh bin Amlik bin Sam bin Nuh bin Lami bin Matusalih bin Idris bin Yadir bin Halil bin Kinan bin Anasi bin Sis bin Adam alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tepuk tangan cuma satu Pak. Yang lainnya nggak mau tepuk tangan ini Pak ya. Saya kemarin Mas ngisi di Kejaksaan Mas sama di Polres Mas. Setelah menjelaskan ini semua tepuk tangan di sini, nggak ada yang mau tepuk tangan. Ya karena sampai nyuruh, kalau nggak nyuruh sampai nggak ada tepuk tangan gitu kan. Cerek ngomongnya Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Kanjeng Nabi pindah ke Yasrib mendapatkan pengikut banyak sekali. Apa kuncinya? Nah ini yang perlu ditiru oleh kita. Ingin sukses memimpin satu lembaga, ini yang ditiru. Ingin sukses memimpin satu desa, ini yang ditiru. Ingin memimpin satu kecamatan, ini yang ditiru. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Mempersaudarakan orang Mekah dan Madinah. Maka kalau di kantor yang baik, jangan kerja bersama-sama,
Jangan cari kerja bersama-sama, tapilah bekerja bersama-sama. Bekerja sama. Kalau di kantor, bekerja sama penting, tapi jangan cari kerja bersama-sama. Beda. Kalau cari bekerja bersama-sama, tugasmu, tugasku, tugasku. No problem, kamu sibuk, saya nggak sibuk. Tapi kalau bekerja bersama-sama, maka akan luar biasa hasilnya. Itu yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Maka suksesnya bukan kuantitas yang dilihat Rasulullah, tapi kualitas. 8, tapi kalau kualitasnya bagus, maka akan menghandle 17 desa yang sekarang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Ini sungguh luar biasa. Sampai jadi mas, apa kok jenis ikon? Ikon sukses 8 bisa mengontrol 17. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang perlu ditegaskan lagi ini jarang yang tahu dan jarang diterangkan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah membuat apa? Ini karena saya sampaikan, karena saya biasanya ceramah di desa-desa nggak pernah menyampaikan ini terlalu tinggi kalau desa. Kalau di ini kan bapak-bapak terpelajar semua. Kalau saya melihat Kanjeng Nabi ketika masuk ke Madinah pertama kali buat undang-undang. Undang-undangnya namanya disebut Wasiqatut Tasrif atau Piagam Madinah. Orang sekarang menyebut Piagam Madinah. Kemarin ini saya terangkan di kantor Polres. Ada Pak Kapolres, ada Pak Wakapolres. Ini saya sampaikan. Ada 2 yang saya sampaikan. Ada 3 berarti ya, di Polres, di Kejaksaan sama di sini. Saya sampaikan waktu itu, Rasulullah ini ketika pindah di Madinah, membuat undang-undang Madinah, bunyinya membuat saya kaget. Orang kalau baca Piagam Madinah ini akan kaget, karena rata-rata nggak dibaca, yang dibaca langsung intinya. Piagam itu mukodimahnya yang inti. Saya baca mukodimahnya Pak, Al-Muslimuna min Quraisy. Kalau tulisan awalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabun min Muhammadin. Tulisan awal. Bismillahirrahmanirrahim, ini teks yang ditulis langsung oleh Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad nyuruh Sayyidina Ali. Ini kalau diceritakan lama, tapi nggak usah, karena ada pengkosotan, ada ini terlalu lama. Saya singkat, kemudian di muqaddimahnya bunyinya begini. Al-Muslimuna min Quraisy. Orang-orang Islam dari Quraisy, berarti pendatang. Ya, karena Kanjeng Nabi di Madinah bawa orang Quraisy hijrah 120 orang. Al-Muslimuna min Quraisy, orang-orang Islam pendatang. Wa Yasrib, dan orang Yasrib, berarti pribumi. Wal Yahud, yang heran, dan orang Yahudi disebut sama Kanjeng Nabi. Wan Nasara, dan orang Nasrani. Walahiqa bihim wajahada ma'hum, yang disandarkan satu agama dengan mereka, satu budaya dengan mereka. Apa kata Rasulullah? Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Aneh. Mereka satu tujuan, satu keinginan, satu cita-cita, ingin mendirikan negara yang adil dan beradab. Rasulullah. Makanya saya terangkan, di mana-mana orang nggak boleh benci orang lain gara-gara ekonominya. Orang nggak boleh benci orang lain gara-gara beda partai, ora oleh. Orang nggak boleh benci orang lain gara-gara beda suku, nggak boleh. Orang nggak boleh benci orang lain karena beda organisasi, nggak boleh. Saya NO, Pak Taufik Muhammadiyah, nggak boleh. Pak Obama, tapi kan dia ketua Ansor Bang, tambah nemen meneh. Gak boleh membenci orang lain, bahkan Kanjeng Nabi menegaskan beda budaya, beda kasta. Bahkan Kanjeng Nabi menegaskan lebih akhir, gak boleh membenci orang lain karena beda agama. Loh, ngeri Pak. Gak boleh beda agama, gak boleh. Gak boleh dibenci karena beda agama, gak boleh, karena tujuannya satu, menciptakan negara yang adil dan beradab. Ini anjuran Rasulullah sampai begini. Sampai begini Mas, dalam kisahnya itu saya sampai heran Pak. Orang Ansor itu kan baru masuk Islamnya dibanding Muhajirin Pak. Muhajirin itu 13 tahun sudah masuk Islam, mendapatkan siksaan yang luar biasa. Orang Ansor setelah 13 tahun baru berjuang dengan Kanjeng Nabi. Siksaan paling banyak di sahabat
Muhajirin mestinya. Tapi ketika Kanjeng Nabi perang, yang dipanggil siapa? Apa pernah Muhajirin? Enggak pernah. Yang dipanggil Yahlal Ansar, Yahlal Ansar. Ayo sahabat Ansar. Kanjeng Nabi sering menyebut sahabat Ansar. Ya Muhajirin sering juga, tapi Kanjeng Nabi kok aneh. Orang Muhajirin ini orang baru, kok bisa? Ternyata kuncinya satu, Muhajirin mau membuka hatinya untuk menerima persaudaraan. Jadi kalau pengen sukses memimpin apapun, kuncinya satu, mau membuka hati untuk menerima mereka, dilihat bi'ainir rahmah, penglihatan rahmat bahwa mereka adalah saudara kita. Bahkan sampai begini Pak, Muhajirin itu, Ansor itu Pak. Saya, seumpamanya ya, orang Muhajirin, Mas Taufik, Pak Taufik ini orang Ansor. Pak Taufik istrinya 9, seumpama. Seumpama loh Mas. Jangan banyak-banyak, 2 cukup Mas. 3 boleh. Kanjeng Nabi itu istrinya yang seneng Kanjeng Nabi Pak, yang nawarkan diri ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya pengen jadi istrinya sampeyan, nawarkan Pak, ditembak, kan jarang. Rata-rata yang nembak laki-laki. Laki-laki Pak, mana ada nembak perempuan Pak, sampai ono ae Pak. Yang nembak rata-rata laki-laki. Ini perempuan nembak Kanjeng Nabi dalam kitabnya Ibnu Hisham, 39 yang datang sama Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya pengen jadi istrinya sampeyan. Loh Kanjeng Nabi Pak, 39 saya terima kabeh Pak. Iya mun Mas Taufik. Sama Mas. Boleh orang bilik 39 antar ke sampeyan. Mas Taufik, aku mau antri tong situ. Siap-siap kan gini. Kanjeng Nabi. Terus genain Pak Bolo. Ayo. 39 lho Pak. Bayangkan Kanjeng Nabi, in huwa illa wahyu yuha. Semua Kanjeng Nabi berdasarkan wahyu. Nikahnya atas perintah wahyu. Semua gerak-geriknya Kanjeng Nabi wahyu. Wahyu. Ada yang nama Wahyu ya? Oh Mas Wahyu. Ya sampai kalau pengen niru ini, istrinya harus lebih dari 2 Mas. Tapi Masnya itu potongan-potongan tawakal. Tawakal. Kalau Mas Taufik kan takwa. Takut ke istri tua. Kalau sampai Mas tawakal, takut ke istri tua tapi banyak akal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Mas, agak jek Mas. Karena sedih gojlok gak enak Mas. Wah akhirnya ini yang saya herankan, jadi Kanjeng Nabi itu kalau lihat sejarah, ini banyak sejarah yang salah. Orang-orang desa itu nyebut istrinya Kanjeng Nabi 9, tidak 9 Pak. 9 itu ketika Kanjeng Nabi meninggal, meninggalkan istri 9. Kanjeng Nabi wafat, istrinya tinggal 9. Tapi kalau istrinya Kanjeng Nabi kalau dijumlah 13. Tapi umatnya jarang nero 13. Teng-teng kenapa ke? Kanjeng Nabi istrinya berapa? 13. Yang dicerai 2, tinggal 11. 11 itu siapa? Siti Khadijah, Siti Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Saudah, Zainab binti Jahsyin, Maimunah, Zainab binti Huzaimah, Juwairiyah, Sofiyah. Saya kalau kayak gini-gini hafal lah. Anaknya Kanjeng Nabi berapa? Ada 7, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Sahabatnya Kanjeng Nabi yang jamin masuk surga ada berapa? 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Abi Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Hafal. Nasabnya Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam hafal, tapi lain anun lah. Amplopnya lain kalau disebutkan. Kapan-kapan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya herankan Pak, persaudaraan yang kuat ini yang dia tanamkan Kanjeng Nabi. Makanya kalau orang pengen sukses, anggaplah karyawan, pimpinan, mereka adalah saudara. Kerja bersama. Lah, yang saya herankan, ini Pak yang saya herankan. Ketika Kanjeng Nabi diutus, kan istri paling banyak berapa? 4 kan? Paling banyak 4, gak boleh lebih dari 4. Tapi sebelum Kanjeng Nabi diutus, istri sebanyak-banyaknya boleh. Dulu, sampean ngocak Mas Bagong, metak lambok kok di zaman sebelum Kanjeng Nabi. Lah iya, tapi jahiliyah kabeh Mas.
Oh, Nabi siapa? Nabi Sulaiman istrinya berapa? 99. Sangang pulau sangang. Pernah nadar satu malam saya akan menyetubuhi istri saya sebanyak 99. Lakonin Nabi, ya Nabi juga podo sampeyan Mas. Sampeyan pegek Nabi di kekuatan masing-masing Mas. Perangnya kuat Mas. Nabi. Kalau kita ya jorono roe. Lah dulu sebelum Kanjeng Nabi itu diutus, istri bebas. Contoh dulu banyak dulu itu istrinya lebih dari 4. Contohkan, saya muhajirin, Mas Taufik sahabat Ansor. Ketika saya hijrah, saya nggak masuk akal yang satu ini. Kalau makanan dikasihkan saya lapar, masuk akal. Bahkan lampu dimatikan, muhajirin suruh makan, dia bergaya makan, masuk akal. Yang terakhir ini saya nggak masuk akal. Mas Taufik tanya kepada saya muhajirin contoh. Mas, sampai istrinya dibawa apa enggak? Enggak, istri saya cecer di Mekah. Nggak dibawa, karena dulu kan hijrah itu kan sulit ya. Kenapa sulit? Karena waktu mau hijrah, orang-orang kafir nunggu di pintu. Kalau kelihatan hijrah dibunuh, maka perempuan ditinggal. Mas Taufiknya yang orang Ansor, ini manggil istrinya yang berjumlah 9. Sini. Keluar kabi, tahu kabi. Tuh istri saya, mana yang sampean suka, ambil saya ceraikan. Jadi, ya apa ini ya Mas? Cinta nomor 2 akhirnya. Seneng nomor 2, tapi perjuangan membela yang namanya ukhuwah, persaudaraan, ini akhirnya nomor 1. Akhirnya betul, saya suka yang itu. Saya obuen pote lah tua. Obuen bek merah, orang harus kurus gitu. Ambil, dipanggil, tak cerai. Cerai langsung diambil sama. Ini hebatnya bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan orang Mekah dan orang Madinah sebelum Kanjeng Nabi bekerja. Sebelum Kanjeng Nabi bekerja, agar kerja enak, kenal dulu, anggap saudara dulu, baru pekerjaan akan semakin baik untuk ke depan. Maka saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita tiru akhlaknya Kanjeng Nabi sebagai pemimpin, dan jenengan semua, minimal semua adalah pemimpin. Mau di desa, mau di kecamatan, semuanya adalah pemimpin. Saya pikir itu sekilas dari kami. Semoga ini ada manfaatnya. Kita menjadi pemimpin, ini amanah, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik dan mampu mengemban amanah ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Ini hujan rahmat, ini nandaki oleh rahmat ini Mas Taufik. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.